Hi everyone, welcome to KPMG Insights Live episode kedua. Saya Susanto, host hari ini. Dan with me today adalah Mas Freddy Mulyadi, partner in charge untuk KPMG Digital Lab. Hi everyone. Hari ini Freddy kita undang untuk membahas tentang apa saja evolution dari artificial intelligence ke hot topic yang sekarang kita lagi discuss semua, agentic AI. Jadi mungkin welcome Freddy. Happy to be to here. the show, right? And my very first questions to you is why artificial intelligence is evolving so fast today? Okay. If we looked at artificial intelligence, actually this topic has been around for many years, right? Kalau kita lihat perkembangannya, the development of artificial intelligence, in fact, selama beberapa tahun ini, yes, they are evolving very fast. Nah, menurut pandangan saya, itu karena ada dua hal yang menjadi pemicu. Hal pertama adalah the availability of computing power. Sekarang ini kita melihat teknologi yang sudah canggih, yang sudah modern, allows AI-nya itu untuk berkembang. Enough processing power untuk menjalankan AI tersebut. Gitu. Namun, computing power alone is not enough. Karena for AI to be smart, for AI to generate content, dia memerlukan satu ingredient, namanya data. Dan kita lihat apa yang terjadi in the digital ecosystem selama beberapa tahun ini. Everything that we do, everything that we know is available on digital. Sehingga semuanya yang available di digital, itu semuanya bisa diproses oleh AI-nya. Sehingga kita melihat kenapa AI berkembang, karena memiliki teknologi untuk mengolah data dan mengeluarkan kembali output supaya itu bisa dikonsum. Sehingga with the development of technology, kita akan sangat yakin bahwa AI will continue to evolve with more data to be ingested ke dalam AI tersebut. Okay, thanks. Jadi two big driver ya. Pertama memang processing power atau kita sebut computing power. Yang kedua itu amount of the data yang terkumpul dengan semua media yang kita ada. Okay. In the past 10 years lah, as a professional, I heard many terms kayak machine learning, deep learning 10 years ago, if I not mistaken, right? Kemudian ada lagi yang kita bicara tentang generative AI yang mungkin kita gunakan day to day di dalam smartphone kita. Kita talking to generative AI tools untuk generate insights, ya, asking question and even minta dia kasih kita semacam advice tentang where to travel, what is the major attraction in the city, right? Something yang kita lakukan melalui searching engine, ya kan? Sekarang kita mungkin mainly use for AI. Kemudian juga kita mulai dengar tentang agentic AI. It's a things that coming atau mungkin sudah exist in the real business world. Can you help us to explain secara konseptual apa sih hubungan antara semua ini dari machine learning sampai ke agentic AI yang kita ada sekarang? Ya, jadi sebenarnya kalau kita membahas topik AI ini, banyak sekali the different learning yang harus kita pahami. Kalau secara akademis, tentu saja kita pernah mendengar yang namanya machine learning, pernah mendengar neural network, sampai kepada deep learning, dan tentu beberapa tahun kebelakang ini terkait dengan generative AI dan yang lagi naik daun adalah agentic AI. Sebenarnya untuk kita mengapresiasi teknologi AI atau artificial intelligence ini, kita tidak perlu memahami semuanya, ya. Tapi saya mau meng-highlight, sebenarnya machine learning ini sangat populer mungkin 5-10 tahun yang lalu, di mana banyak sekali machine learning ini digunakan untuk melakukan analisa data-data yang banyak. Sangat populer dengan data scientist, data analis, menggunakan tools untuk melakukan analisa data sehingga membantu mereka untuk mengeluarkan output, baik itu untuk prediktif ataupun untuk mengunderstanding behavior dari
sebuah data. Nah, kalau kita fast forward ke hari ini, banyak sekali yang sudah menggunakan generative AI. Generative AI ini ibaratnya itu karena ada wordnya generative, kita mengasosiasikan generative AI itu adalah AI yang akan mengenerate konten. Ya, mengenerate konten, mengenerate konteks, nah membantu kita. Dan yang terakhir tadi, Pak Susanto mention terkait agentic AI. Yes, agentic AI itu sekarang lagi mulai populer. Agentic AI itu sinonimnya itu adalah digital worker. Di mana agentic AI ini membantu kita melakukan ataupun actions on something. Jadi perbedaan antara generative AI dan agentic AI itu hanya di output. Generative AI create content, tapi agentic AI actually do something for you, gitu. Okay. Can you give us some example in the daily life tentang apa itu Nero AI, generative AI, and agentic AI? Oke. Nah, yang paling gampang itu mungkin yang kita alami setiap hari, yang kita gunakan setiap hari. Nah, kalau Nero AI itu ibaratnya kita mau ke suatu tempat sehingga kita bilang dari destinasi A ke destinasi B. Saya mau ke sini. Jalannya seperti apa? Dan itu adalah Nero AI. Very very specific instructions for a very small task. Tapi kalau kita generative AI, dari destinasi A ke destinasi B, kita minta tuh rekomendasi rute. Rute A, rute B, dan apakah ada alternatif lain kalau misalkan kita tidak mau melewat jalan tol. So they generate insights gitu ya? They generate insights, give you recommendations, tapi generative AI tidak men-take out ataupun me-remove drivernya. You still have to choose, you still have to drive the car, ya kan? Nah, kalau kita masuk ke dunia agentic AI, analoginya itu adalah bukan hanya kita memberikan destinasinya, tapi kita itu juga akan dibawa secara otomatis. Just like a self-driving car yang kita ketahui lagi populer di Amerika. Betul. Di mana ada mobil datang, kita memberitahu destinasinya, dan mobil itu akan memilih jalannya lewat mana, akan berhenti pada saat ada lampu merah, kalau ada mobil lewat dia berhenti. Jadi self-driving cars itu ibaratnya itu adalah one of the agentic AIs yang membantu kita untuk dari destinasi A ke destinasi B tanpa supir gitu. Oke. Kalau gitu, untuk generative AI saya rasa kita semua sudah cukup familiar, tapi agentic AI itu mungkin sesuatu yang masih agak asing bagi kita semuanya. Jadi can you elaborate more tentang agentic AI? Apa sih benefitnya? Dan what is the key features of agentic AI? Thank you Pak Sus. Ini memang agak sedikit, agentic AI ini karena barang baru. Jadi semua juga sedang mempelajari sebenarnya agentic AI ini apa gitu ya. Tapi example saya mungkin agentic AI itu we look at it as a digital worker. Satu super intern yang bisa membantu kita. Benefitsnya banyak sebenarnya untuk agentic AI if it is done correctly ya. Agentic AI itu sangat cocok untuk membantu kita kalau kita mau melakukan otomasi beberapa task. Agentic AI ini bisa membantu kita mulai dari pekerjaan A ke B ke C gitu ya. Nah itu dia bisa membantu asalkan instruksi kita benar gitu. Ataupun kita mau meminta agentic AI-nya itu melakukan comparison data dan identifikasi nih kalau misalkan ada yang missing atau ada yang salah, tolong dikoreksi. Nah, agentic AI is very good at that kind of stuff, gitu. Dan kita memberikan dia satu goals. Contohnya, kalau kita di dunia kita sendiri in everyday life, kalau kita menggunakan agentic AI yang tadi, contohnya self-driving car. Kita bisa memberitahu self-driving cars-nya itu, saya mau ke destinasi B, ke Bogor misalkan gitu ya. Tapi tidak mau lewat jalan tol dan tidak mau lewat jalan-jalan kecil. Maka self-driving car-nya itu akan memikirkan rute mana yang paling cocok dengan parameter yang kita berikan. Tidak lewat jalan tol, tidak lewat jalan kecil. Sehingga dia akan memilih jalan biasa.
Nah, itu agentic AI itu sangat cocok untuk hal-hal yang bisa kita instruksikan seperti itu. Berarti sebagai human kita give control to AI. Ya, kita give running. control. Okay. Ya. Tapi harus kita jaga nih parameternya. Jangan sampai kita bilang mau ke Bogor, kita end up di Bandung gitu ya. Ya, sebagai orang yang old school, saya akan selalu membayangkan give control is not something we are comfortable. Jadi kalau mungkin from your experience, I know you have been talking to many organizations in Indonesia about deployment of agentic AI. Dan memang di dalam acara kita minggu lalu tentang AI Center of Excellence, I think that I can see that some people also come to me and it seems that we attract a lot of the interest to talk, right? So can you share your experience about talking with the organization in Indonesia? What's the plan about adopting the agentic AI and what's the main challenge that you have been observing? Kalau based on my experience, mungkin nggak usah langsung jump into agentic AI deployment gitu ya. Salah satu challenge saja di banyak tempat adalah terkait dengan what exactly we are using the AI for. Objektifnya apa? What business value are we trying to achieve dari satu deployment of AI? Ini belum ngomong sampai ke agentic AI. Belum sampai ke deployment-nya ya, lebih ke bagaimana stakeholders engagement gitu ya. Dan meyakinkan kepada manajemen that AI actually helps with efficiency, AI actually helps with making tasks a little bit faster, quality of output bisa dijaga. I think at the startnya itu lebih banyak challenges-nya itu how do we get business value out of AI implementations? Menurut saya itu challenges yang paling utama yang dirasakan. Karena jangan sampai kita hanya melakukan AI projects karena sekarang lagi populer. Sehingga kalau semuanya yang populer kita ikut, jadinya kan kita ngikut-ngikut tanpa ada real business value yang kita dapatkan dari AI tersebut. Itu yang menurut saya challenge pertama. Dan kalau boleh saya share, challenge kedua ini yang sedang banyak dibicarakan di luar itu adalah apakah AI itu aman gitu. Bagaimana kita bisa ensure bahwa penggunaan AI itu tetap bisa aman, data kita masih bisa dijaga, dan jangan sampai AI itu bisa bekerja tanpa instruksi. Nah, hal-hal seperti itu perlu banyak edukasi yang harus kita lakukan, baik kepada manajemen ataupun kepada tim teknologi. Tapi menurut saya kita harus mengenable understanding ini untuk satu organisasi. Jadi bukan hanya untuk some groups yang ada gitu. Jadi an organizations kalau dia memang mau deploy agentic AI, just don't talk about the technology deployment itself, tapi lebih ke business process transformation. Betul. Dan bagaimana kita harus start dengan stakeholders engagements, how to make sure that everybody in the organizations, every functions, they are comfortable. And I can relate about it's not very easy process. Kenapa? Karena yang tadi kita kembali di contoh tadi itu, yang autonomous car, it's more about give away your control. Betul. People will generally tidak comfortable kalau ini I give away my control to something. We call AI. Dan bagaimana kita bisa convince and also I think that you share about people also not really sure about the value, dan kadang-kadang mungkin juga menyebabkan semua bisnis itu menjadi agak ragu-ragu apakah kita harus jadi the frontier untuk lakukan ini atau mungkin wait and see. Jadi walaupun agentic AI seems like a very very big concept, tapi bagaimana implementationnya itu saya rasa masih wait to see. Betul. Jadi the most important part adalah we start with why. Why we want to do this. Why we want to do it. Mungkin bisa kasih lebih spesifik example lagi ke any business function yang mungkin lebih membantu listeners untuk lebih get the feeling tentang apa sih agentic AI apply in the business. Kalau di konteks bisnis, maybe one of the example yang bisa saya tarik, mungkin yang di kejadian sehari-hari nih pada saat kita melakukan loan processing misalkan gitu ya di perbankan. Dan kita tahu tuh kan kadang-kadang ngisi formulir itu banyak ya informasi ataupun data yang diperlukan gitu ya.
Nah, kalau sudah isi formulir, tentu saja kita submit ke bank untuk melakukan review. Belum lagi itu kita harus lampirkan KTP, betul. MPWP, driving license, dan slip gaji dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pada saat sampai ke bank, kalau kita mikirin tradisional proses adalah satu-satu harus dicek. KTP-nya benar gak? Sesuai dengan formulir gak? MPWP-nya benar gak? Sesuai dengan formulir gak? Terus ada kartu keluarga lagi, ya kan? Sampai kepada salary slip. Salary slip-nya itu benar gak dari company-nya sekarang? Dan itu harus dicek, cross-check. Dan sebelum itu bisa di-approve atau tidak di-approve gitu ya, yang gampangnya. Nah, step-step seperti ini sebenarnya bisa diautomasi gitu. Mulai dari ada satu digital worker atau agentic AI yang melakukan checking formulir. Satu agentic AI yang melakukan scanning terhadap data-data ataupun lampirannya. Dan itu bisa di cross-check lagi oleh agentic AI tersebut. Karena yang dilakukan adalah meng-compare A dengan compare B gitu ya. Nah, comparison ini sebenarnya bisa diotomatisasi. Dan agentic AI ini bisa membantu kita melakukan itu. Nah, kalau kita mengimplementasi agentic AI di loan processing misalkan gitu ya, sehingga kapanpun kita melakukan submissions of the form, kapanpun kita mensubmit data-data yang kita kurang, bank ataupun loan officer-nya itu di example ini bisa bekerja 24/7. Sehingga kapan saja bisa itu diproses dan kita bisa mengexpedite. Apakah ini beneran akan take 3 days? Atau mungkin dengan agentic AI kita bisa cut down to 3 hours. Dan tentu saja ini benefits yang apakah ini yang manajemen mau? Apakah ini meningkatkan efisiensi? Apakah ini meningkatkan customer service? Dan itulah yang saya bilang start with the why. Do you want to do this? Why do you want to do this? Gitu. So make sense kalau itu memang large volume of transactions dan sangat monoton yang mungkin in the past dikerjakan secara clerical oleh manusia. Dan disitulah agentic AI itu sebenarnya bisa memberikan processing time yang lebih cepat supaya humans still relevan, tetapi humans adalah orang yang sebenarnya di spare dari kerjaan-kerjaan yang monoton ini, tetapi mereka akan bisa fokus kepada more meaningful job. Betul. Sebagai final people yang accountable terhadap the whole process. Iya, betul sekali. Ini contoh yang kalau kita compare ya antara the rise of AI itu di contoh bank pada saat ATM muncul, Pak. Dulu itu kan pada saat ATM muncul, benar. pada takut. Ya, jadi benar. kita teller udah gak ada kerjaan. Teller gak ada kerjaan, benar. Iya. ATM tetap ada sampai hari ini. Teller tetap ada sampai hari ini. Dia mau fokus on customer interaction, relationship building dengan nasabah-nasabah. Dan menurut saya, walaupun agentic AI akan mengotomatisasi beberapa proses dan task, tapi itu nggak replace bahwa the loan officer tetap harus memprovide judgment. Apakah ini benar sudah dilakukan dengan tepat? Apakah tetap kita harus menkontak dengan customer-nya, dengan nasabahnya untuk memberitahu loan-nya sudah di-approve. Nah, hal seperti itu mungkin yang akan berubah ke depannya. Make sense. Ya, karena sebenarnya ujung-ujungnya di dalam semua bisnis itu kan harus ada accountability. Betul. Dan accountability still sitting with people, not with AI. Betul. You can't blame AI for something happening, but you have to find somebody to be responsible dengan apa yang terjadi. Betul. Human in the loop. Human in the loop-nya ada. Jadi lebih kita fokusnya itu ya ibaratnya itu adalah the man behind the machine itu yang sebenarnya penting gitu. Jadi tetapi paling tidak the man-nya itu tidak usah jadi mesin lagi. Artinya itu kerjakan hal-hal yang basic-basic, yang monoton gitu kan. Jadi memang in overall harusnya people akan punya more meaningful jobs gitu kan. Artinya dia tidak fokus ke hal-hal yang sangat itu rutin dan repetitif gitu, ya kan? Iya, betul. Dan ini yang saya lihat mungkin banyak yang mencoba dari nol tidak mengadopsi AI, langsung dalam waktu 1 tahun mau mengotomatisasi semua. Benar. Dan I think that big jump is too dangerous gitu. Dan kembali lagi ke yang tadi kita bilang, it's not about the deployment of technology, it's about the business process transformation. You have to engage the stakeholders, you have to make sure that you answer the question of why from everybody.
ya kan. Jadi mungkin kalau dari insight kita itu adalah mungkin organization itu harus lihat step by step, melihat itu jangan langsung dari one end to another end. Betul. Dan belum bisa menganswer tentang why we need to have this project. Saya rasa kita sudah discuss tentang agentic AI cukup banyak, tetapi mungkin memang harus make sense-nya adalah kita harus discuss sedikit tentang how we apply AI in our day-to-day work at KPMG. So what's your experience? Wah, if we talk about maybe sebagai advisory ya, tentu banyak sekali yang berubah beberapa tahun ke belakang ini. Contohnya secara globally kita mengadopsi AI in our daily activities. Jadi di KPMG di advisory kita memiliki AI tools yang bisa membantu kita from simple things seperti melakukan research. Ya kan, tiap kali kita ketemu klien baru, we do a bit of research anyway, gitu. What the client has been doing, what sector they are in, and tentu saja dulunya kan kita ke internet browser ya, cek satu persatu. Sekarang ini hanya dengan the right questions, the right prompt, we are given the summary, what the client has been focusing on, what is the highlights of the client's business, dan kita jadi tahu dengan cepat. Ini saya tidak juga perlu lagi give the task to my associate. I can actually do that myself, gitu. Well, I think it's free up their time, gitu. Free up their time, free up my time, dan aku juga bisa mengotomatisasi riset saya. Setiap kali kalendernya ada ketemu dengan klien baru, my AI will automatically generate the research content for me. Jadi saya bisa baca sebagai pre-read ataupun preparations before I meet the client. Dan juga di KPMG kita ada divisi yang namanya Digital Lab hari ini, di mana Digital Lab ini juga akan membantu klien untuk mengadopsi AI ke depannya. So we are doing a lot of research how to implement AI ke dalam systems. But the most important part yang harus saya highlight di sini adalah before we even go out advising clients how to deploy AI, we are the client zero. Artinya kitalah yang lebih dulu understanding bagaimana kita sendiri sebagai konsultan mengadopsi AI in our everyday life. At work, bagaimana kita make tasks a little bit easier for ourselves, bagaimana we do our work itu lebih efisien menggunakan AI, bagaimana kita mulai melakukan content generations, research menggunakan AI. So all of this we are currently doing today in advisory. Nah, saya jadi penasaran dengan Pak Susanto. Di consulting kan begini, kalau di audit apakah ada impact-nya penggunaan AI sekarang ini? Oke. Sebagai orang yang old school, saya mungkin at this moment menggunakan AI mainly adalah ketika kita itu ada banyak sekali meeting, online meeting. I still remember what happened in the past adalah kadang-kadang saya itu minta waktu kepada my team untuk summarize the minutes meeting. Normally they come back to me a week after that. Ya kan? Dan kemudian perlu a lot of the edit. Nah, dengan AI tools yang kita punya di KPMG, sebenarnya saya akan otomatis nyalain yang namanya itu langsung bisa summarize, listening to our conversations. Kemudian my team itu from that, they actually can prepare the minutes. Of course, just like kita selalu, everybody in KPMG we knows about AI generated content nggak bisa langsung dipakai. Tetap kita adalah orang yang take responsible atas konten hari ini. Tetapi apapun yang di summarize, even sekarang itu bahasa Indonesia aja udah oke. Saya masih ingat waktu berapa tahun yang lalu kita harus memaksakan diri ngomong bahasa Inggris supaya bisa di capture oleh itu AI tools kita gitu. Tapi sekarang mereka itu sudah bisa bahasa Indonesia. Dan ya we test they functionality which is quite good. Nah, itu adalah something yang kita bisa lakukan day to day. Nah, di dalam audit kita juga memang di dalam proses untuk ke Clara 2.0 di mana kita akan memasukkan makin banyak AI tools di dalam helping us how to do the audit in a more efficient way. Karena itu sudah emas. Karena just like you say at the beginning, more and more data we get. Although, to be clear, we need to have a very, very strict governance with clients because we cannot use the client's data, okay, not for the purpose. Jadi kita harus sangat hati-hati di dalam bagaimana kita discuss dengan clients tentang how we basically can generate
and use AI in our audit. Tetapi this is a journey that kita definitely akan going through. Dan di tax juga kita baru 2 bulan yang lalu kan kita announce juga kan bahwa kita juga sudah ada strategic alliance dengan Anthropic untuk kita incorporate solution mereka itu ke dalam KPMG Digital Gateway yang merupakan tax solution kita. Jadi menurut saya sih kita memang in the journey untuk seperti kamu bilang, if we want to advise clients how to use AI, we have to be the client zero. Dan itulah yang harus kita lakukan. Tetapi kita juga harus, from all this kind of thing, KPMG Global have a very strict rules about how to apply AI in everything. And definitely something yang bukan approved tools kita nggak boleh gunakan di dalam KPMG machine. Dan saya rasa itu sesuatu yang sangat benar. Di mana kita harus make sure everybody understands tentang ada hal-hal tertentu, ada border di dalam use of AI yang bukan kita itu bisa openly use. Kita harus benar-benar understand and let that our old people to understand this kind of thing is not easy journey. Jadi mungkin itu aja sih yang kita. Oke. Ya, kalau boleh saya highlight nih Pak Sus. Jadi rahasia KPMG kenapa kita bisa meroll out berbagai AI inisiatif globally maupun locally di sini dengan safe, karena kita juga menggunakan satu framework untuk membantu kita supaya deployment AI sistem kita itu, AI solutions kita itu tetap aman. Kita ada yang namanya KPMG Trusted AI Framework. Dan KPMG Trusted AI Framework yang sudah kita gunakan sendiri, kita juga explain kepada klien how we have used it in KPMG and how clients should also expect that their development of AI, deployment AI mau tetap safe, bisa juga menggunakan KPMG Trusted AI Framework itu. Betul. Dan as you mentioned before, itu lebih penting adalah bagaimana stakeholder engagements. Dan kita harus answer the question of why. Betul. Ini yang kita point. Oke? Dan since that kita have a good discussions ya, tetapi kayaknya waktunya tidak akan pernah cukup. Jadi mungkin my final questions to you adalah probably can you summarize about how the future of the artificial intelligence will looks like? Oke. Nah, saya kan nggak ada crystal ball nih, Pak Susanto. Jadi mungkin dari personal experience dan juga apa yang saya observe in the market gitu ya. Nah, menurut saya how AI will look like itu definitely AI is here to stay, ya kan. Despite the fact that many challenges yang organisasi face with AI, I strongly believe AI will change the way we work. Tentu saja AI akan menjadi companion kita pada saat kita mau writing email, mau melakukan report submissions, ataupun mau generate content supaya the slide looks nice and all that. AI is going to help us nantinya, ya kan? Dan beyond work, AI is also going to help us in our personal life. Contohnya saja dari yang terkait dengan generative AI dan agentic AI tadi, kita bisa melihat bahwa in our personal life, kita itu bisa use AI to help us schedule our holiday next time, Pak. Contohnya kalau kita mau ke China gitu ya, tentu saja kita bingung itinerary-nya seperti apa, ya kan? AI will help us to plan that. Mau yang 5 hari ada, mau yang 7 hari ada. Cari akomodasi yang sesuai dengan budget kita. AI will help you to shortlist that. Menurut aku, AI is going to be embedded in our daily activities, mulai dari daily planner checker kita, sampai kepada mungkin memplanning our expense budget, gitu. Betul. Dan it's going to be integrated in our life. Nah, tentu saja, saya sih berharap AI itu digunakan secara responsible. Tentu it can change the way we work, change the way we live better. Look at it as assistant. How the assistant can help us itu tergantung dari kita. It all depends on us how we want to use the AI in the future. Be it to help us 10%, 20%, 30%, it is up to us to decide. It is up to us to define. And with more evolutions going to happen in AI, more changes to come on AI, saya yakin masih banyak use cases yang belum kita explore. But saya itu juga believe that AI is not going to replace us. Karena principle of
human in the loop. Who is behind the technology? Yeah. Human is still behind the technology. That accountability. We are still the one that is telling the AI what we expect them to behave, what we expect them to generate. Ya, tentu saja saya sih berharap AI continue to be a very very good assistant that is available 24/7 for us. Oke, gitu. ya betul. Ya, benar sih. Jadi memang yang seperti tadi saya mention juga bahwa mungkin in the last 10 years kita see many things that we didn't know at that time. Dan apa yang exist today gitu ya. Mungkin ketika kita duduk bersama lagi tahun depan di sini mungkin ada something new. Yeah. Which is kalau ada ya kita mungkin akan lakukan lagi another session like this for us to talk. Betul sekali Pak Susanto. Mungkin ada kemungkinan bahwa yang akan duduk di sini ada AI-nya. Kalau punya enough data ya. Betul. Terima kasih listeners and viewers yang sudah saksikan KPMG Insights Live episode kedua. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa untuk subscribe, like, and share. Thank you. Thank you.